Filipi pasal 2, mata saudara saya ajak perhatikan ayatnya yang ke-12. Ayat ini berbunyi demikian: hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tema pagi hari ini, bukti benar-benar kita percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dan saya mau katakan begini, saya tidak tahu apa yang menjadi pemahaman saudara karena saya pun terbatas adanya. Tapi saya mau berbicara tentang, menekankan tentang penghakiman dulu di awal pertemuan kita hari ini. Tahukah saudara bahwa penilaian dan penghakiman Tuhan itu sudah berlaku sejak saudara dan saya terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Pernahkah kita mempersoalkan hal ini? Bahwa ketika saudara, saya berkomitmen untuk menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, maka penilaian, bahkan lebih tajam lagi penghakiman Tuhan sudah berlaku. Ketika kita terima Yesus, ketika kita jadi orang Kristen, apakah kekristenan kita ketika kita lahir sudah jadi Kristen, atau dalam perjalanan kita baru terima Kristus? Tapi saya mau katakan, penilaian dan penghakiman Tuhan sudah berlaku. Nah, seandainya banyak dari orang Kristen hari-hari ini sungguh-sungguh memahami dan menghayati kebenaran firman Tuhan ini, maka saya percaya bahwa untuk berbuat sesuatu hal di luar kehendak Tuhan, maka dia akan berpikir dan berpikir sebelum bertindak. Sebaliknya, kenapa banyak orang Kristen tidak segan-segan berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan? Karena banyak konsep berpikir orang Kristen bahwa penghakiman itu nanti kemudian, ketika kita ada di hadapan takhta suci Allah, maka kesalahan dan dosa kita baru diperhitungkan saat itu. Ini sangat keliru dan menyesatkan pola pikir seperti ini. Kalau bentuk berpikir kita bahwa nanti ketika kita mati baru penghakiman itu terjadi, maka kekristenan yang kita jalani selama kita hidup, kita tidak akan bertanggung jawab sungguh-sungguh atau bergairah untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka dalam iman Kristen kita tidak ada yang namanya pemulihan ketika kita sudah mengakhiri hidup. Ketika kita sudah selesai dalam menjalani hidup, maka kita tinggal akan tunggu penghakiman. Selama kita menunggu penghakiman, kita ditempatkan di dunia orang mati. Dan di situ kita menanti penghakiman Tuhan di akhir zaman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, maka dari itu saya mau katakan begini. Dari ayat ini, ayat pokok kita ini, ada suatu pesan juga bahwa dalam kehidupan kekristenan kita harus membuktikan iman dan keselamatan itu dalam setiap kehidupan hari demi hari.
Bukan membuktikan terhadap Tuhan, karena Tuhan sudah tahu segala sesuatu dalam, tapi pembuktian bahwa kita ini pengikut Kristus. Kita ini orang Kristen. Kita ini anak-anak Tuhan. Maka bukti benar-benar kita percaya itu harus terrealisasi selama kita hidup hari-hari ini. Enggak nanti, enggak kemudian. Nah, mari kita persoalkan hari ini, adakah kita benar-benar menyadari bahwa penghakiman Tuhan itu sudah berlaku dalam hidup kita? Tidak nanti ketika kita mati. Tidak ada kata maaf ketika kita sudah mengakhiri hidup di dunia ini, karena segala hal yang kita lakukan selama hidup nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir kemudian. Maka dari itu, saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 7, di sana ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Kami sudah melakukan banyak hal ini dan itu, mujizat terjadi demi namamu. Orang-orang yang di dalam Injil Matius yang digambarkan ini, sebenarnya mereka sedang mau menyatakan suatu permohonan maaf sama Tuhan. Tuhan, tapi mereka tidak mau terus terang, harus pakai bahasa belok kiri dulu. Bukankah kami sudah melakukan ini? Bukan kami sudah melakukan ini, Tuhan? Tapi Tuhan bilang, enggak, tidak ada kata maaf bagimu. Siapa kalian? Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah waktunya. Maka dari itu kitab Ibrani, penulis Ibrani katakan bahwa kita ini ada di gelanggang pertandingan. Nah, penilaian terhadap suatu pertandingan itu berlaku sejak detik pertama pertandingan itu dimulai. Enggak nanti. Ketika selesai pertandingan, kita hanya akan menerima penghargaan, juara 1, juara 2, atau juara 3. Tapi ketika detik pertama itu mulai berjalan, maka disitulah penilaian para juri berjalan. Demikian dengan kehidupan kekristenan. Penilaian Tuhan sudah berlaku dalam hidup kita. Jangan kita anggap bahwa nanti ada kesempatan di akhir zaman, ketika kita sudah mati dan Tuhan tanya, Revlon, kamu bagaimana Tuhan? Maafkan saya, bisakah saya bertobat lagi? No, tidak ada. Sekaranglah waktunya. Maka dari itu saya mau katakan, buktikan. Mana buktinya bahwa kita ini benar-benar orang percaya? Mana buktinya? Begitu. Mana bukti? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Matius pasal 7 ayat 21 katakan begini, yang tadi saya sempat sebut, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Nah, kata dia yang melakukan, kapan tindakan ini berlangsung? Saat masih hidup, bukan ketika sudah selesai hidup ini. Jadi sekali lagi mari kita persoalkan hal ini. Kita ingat, kita tanamkan dalam benak dan batin kita bahwa penghakiman dan penilaian Tuhan sedang berlangsung dalam hidup kita. Tidak nanti kemudian. Jangan kita punya konsep berpikir atau konsep keselamatan seperti kepercayaan yang di luar sana. Kita dalam kekristenan punya konsep sendiri, punya kebenaran sendiri. Jadi kita nggak bisa campur aduk iman kepercayaan agama lain untuk kita paksakan masuk dalam iman kekristenan untuk hanya mau membenarkan sikap kita. Karena banyak orang Kristen begitu. Banyak orang Kristen yang memaksakan iman kepercayaan agama lain untuk mendukung kepercayaannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus benar-benar menegakkan dan berdiri atas dasar, atas firman yang benar, yang menjadi pedoman kita, yang menjadi rule kita, aturan kita sampai Tuhan panggil hidup kita.
Yohanes pasal 14 ayat 21. Hari ini saya bawakan 3 ayat pokok sekaligus. Yohanes pasal 14 ayat 21. Ini 3 ayat ini masih menjadi ayat pokok. Kita belum masuk dalam uraian kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berbunyi begini: barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Setiap kita rindu untuk Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita, dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk disembuhkan, dalam bentuk diberkati, dan hal-hal yang seperti itu. Kita rindu hal ini terjadi. Saya pun rindu, secara pribadi saya rindu Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk seperti itu. Tetapi sekali lagi mari kita persoalkan hari ini terkait ayat ini, terkait pembuktian bahwa kita ada di dalam Kristus atau kita percaya Kristus. Ayat ini berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Sekali lagi, pembuktiannya hari ini Pak, bukan besok, bukan nanti kemudian pembuktian itu. Tapi pembuktian itu harus terjadi detik demi detik dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, enggak nanti. Siapa yang sampai hari ini nangkap apa yang saya katakan? Saudara boleh lambaikan tangan saudara kalau saudara nangkap apa yang saya katakan. Cuma 3 orang yang nangkap, yang lain masih melamun. Jadi sekali lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita ngomong aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, nyanyinya mantap. Dengan segenap, pakai ekspresi lagi, hatiku. Ekspresi itu muncul karena punya beban masalah. Ekspresi itu kadang muncul dalam kehidupan orang Kristen karena bertubi-tubi persoalan menerpa. Tapi ketika sudah lepas persoalan, nyanyinya jadi lain. Ku mau di sana, ku mau di sana. Sesuka-suka hatinya mau bawa hidupnya kemana. Namun saya percaya bahwa hal itu tidak ada di GPD Hosana Ruteng. Yang setuju katakan amin. Ya lemah. Mari Bapak Ibu, kita buktikan hari ini. Bukan untuk pembuktian kepada Tuhan, tapi pembuktian terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Bahwa aku sungguh-sungguh percaya. Kalau seandainya Tuhan bisa berbicara langsung dalam kehidupan kita, terus mana buktinya? Mana bukti percaya kita? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau masuk dalam uraian begini. Mari kita persiapkan untuk pembuktian itu nyata dalam hidup kita. Karena segala sesuatu itu perlu dipersiapkan secara matang, termasuk dalam menjadi orang Kristen, mengiring Tuhan itu perlu persiapan. Perlu persiapan, dan mari kita persiapkan hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sadarkan kita atau ingatkan kita untuk langkah-langkah yang dapat membantu kehidupan kekristenan kita, untuk mempersiapkan diri untuk kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita benar-benar Kristen yang militan, kita benar-benar Kristen yang tulen, kita enggak Kristen yang abu-abu, kita benar-benar Kristen yang diinginkan, yang diharapkan, yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, yang pertama, kalau saudara ingat satu ayat di dalam kitab Mazmur, Daud pernah berkata begini dalam pasal 42 ayatnya yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku
Merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat yang sederhana yang sudah digubah dalam bentuk lirik puji-pujian. Ayat ini memiliki makna yang besar sebenarnya. Ayat ini dari terkait dengan konteks kita hari ini, mau menyadarkan kita. Penulis dalam hal ini Daud mau menyadarkan kita bahwa saudara dan saya benar-benar harus bergantung kepada Tuhan. Kita yang perlu Tuhan, kita yang butuh Tuhan. Tuhan harus benar-benar nyata hidup dalam kehidupan kita. Jadi langkah pertama untuk mempersiapkan dan membuktikan bagi dunia, bagi banyak orang bahwa kita benar-benar adalah orang percaya, suatu hal yang perlu ditekankan dan harus muncul dalam hidup kita, yaitu kesadaran penuh bahwa kita butuh Tuhan. Kalau nggak ada begini, nggak mungkin. Orang yang nggak punya kesadaran penuh bahwa dia butuh Tuhan karena dia ada karena Tuhan, orang yang nggak punya kesadaran bahwa dia butuh Tuhan, nampak dari buah-buah hidup, nampak dari kehidupan hari demi hari. Nah, kalau sudah tidak punya kesadaran tentang kebutuhan utama adalah Tuhan bertakhta dalam hidup kita, Tuhan harus benar-benar besar dalam hidup kita, maka saya percaya orang Kristen model begini tidak mampu membuktikan bahwa dia benar-benar orang percaya. Gagal pasti. Jadi batu sandungan pasti. Karena dia tidak punya kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan pokok bahwa Tuhan harus bertakhta, berdaulat, berkuasa dalam hidupnya. Maka dari itu Daud yang luar biasa itu menyampaikan suatu pernyataan yang luar biasa, jiwaku haus kepada Allah. Kata haus di sini saya boleh gambarkan sejenak ketika kita beraktivitas di bawah terik matahari, terus kita rasa haus, demikianlah kerinduan kita kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi langkah awal persiapan hari ini, bagaimana kita membuktikan kepada dunia, bagaimana kita membuktikan kepada banyak orang, bagaimana kita pun membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku benar-benar percaya, punya kerinduan, punya menyadari bahwa aku butuh Tuhan dalam hidup. Kalau saya boleh tambah satu ayat dari Yeremia, saudara buka kitab Yeremia. Yeremia pasal 10 ayat 23. Apa yang Yeremia katakan di sana? Yeremia 10 ayat 23. Kita sama-sama baca ayat ini. Kita sama-sama baca yuk. Saudara lihat di depan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia ngomong begini, aku tahu Tuhan. Kalimat ini mau menyatakan bahwa Yeremia sadar betul. Yeremia sadar betul bahwa dia butuh Tuhan, dia perlu Tuhan. Jangan kita anggap aku bisa kok, tanpa Tuhan pun aku bisa. Aku kuat tanpa Tuhan. Aku ada karena aku, bukan karena Tuhan. Bapak Ibu, orang yang tidak menyadari bahwa dia butuh Tuhan akan gagal membuktikan kepada dunia, akan gagal membuktikan kepada orang banyak, akan gagal membuktikan terhadap diri sendiri bahwa dia adalah orang percaya. Gagal. Kalau sudah di dunia kita gagal, bagaimana kita berhasil ketika di dalam Injil Matius pasal 7 tadi kita teriak Tuhan dengan segala 1001 alasan. Tuhan ngomong, enggak, terlambat. Mestinya waktu hidup itulah kesempatan. Itulah waktu yang kuberikan, 70, 80, 90 tahun, entah berapa lama, itulah waktu pembuktian kita di hadapan Tuhan. Enggak nanti. Nah, kalau pembuktian itu nanti,
Orang Kristen yang punya konsep berpikir begini, orang akan menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab dengan kekristenannya. Pasti itu. Dia tidak akan bertanggung jawab dengan kekristenannya. Karena dia pikir bahwa nanti ada kesempatan. Tuhan kan Maha Pengasih, ya kan? Tuhan kan pasti mengampuni, ya kan? Banyak alasan yang dikemukakan. Tapi saya mau katakan sekali lagi, ingat, kita ada di tengah-tengah gelanggang pertandingan, di mana ketika kita mulai bertanding di detik pertama, itulah waktu penilaian berlangsung, waktu penghakiman sedang berjalan, dan nanti kemudian Tuhan hanya akan menyerahkan mahkota ketika dia menghakimi seluruh manusia. Enggak repot-repot lagi tanya, kau buat apa selama di dunia? Karena pembuktian sudah sedang berlangsung. Tuhan tinggal melihat sekarang ini apa tindakan kita. Jadi Bapak Ibu, menyadari kebutuhan akan Tuhan, ini langkah awal. Ini hal yang perlu kita tanam dalam kehidupan kita, agar kemudian kita benar-benar mampu membuktikan. Kita mampu membuktikan bahwa aku orang percaya. Aku pengikut Kristus yang sejati. Aku benar jadi orang Kristen. Mazmur 121. Saya tambah lagi ayat ini. Pemazmur pernah ngomong begini dalam ayatnya yang pertama dan ayat kedua. Saudara perhatikan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, kita harus butuh Tuhan. Kesadaran kebutuhan utama sebagai orang Kristen, butuh Tuhan. Amin. Ini kesadaran. Kesadaran ini perlu. Kesadaran ini perlu dimunculkan. Kesadaran ini perlu aktif dari hari ke hari. Jangan sengaja memendam kesadaran ini. Saudara bisa nanti dialog dengan saya, atau kita sama-sama duduk bareng, kita ngobrol. Saya akan kemukakan banyak alasan kenapa kita harus butuh Tuhan. Asal kita mau buka cara berpikir kita. Tapi kalau kita sudah membatasi cara berpikir kita karena masih mau menekankan keinginan daging, susah. Nggak akan mungkin. Jadi kesadaran ini hal yang pokok dalam kehidupan kita. Berikut, persiapan untuk kita mampu membuktikan bahwa kita benar-benar percaya akan Tuhan. Yang kedua yang saya katakan begini, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Ayat ini berbunyi demikian. Saya baca ulang. Saudara pasti tahu dan pernah baca ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua, persiapan berikut yang perlu saudara dan saya lakukan untuk pembuktian bahwa kita benar-benar orang percaya. Yang kedua adalah kita harus punya penguasaan akan kebenaran yang murni. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita? Bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan percaya kita kepada orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kebenaran, kalau kita nggak punya pengetahuan tentang firman? Bisa jadi kita malah dijungkir balikan oleh banyak pemahaman liar di luar sana. Jadi poin yang kedua ini pun penting. Selain kita punya satu kesadaran bahwa aku butuh Tuhan, yang berikut, persiapan berikut yang perlu dilakukan oleh orang Kristen, step yang perlu dilalui adalah orang Kristen harus memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan firman yang benar-benar murni dari Tuhan. Karena banyak orang di luar sana pasti akan bertanya, bro, sis, om, tante, kamu kok nggak terpengaruh ya?
Ada orang lo sudah ngomong begini-begini, tapi kamu kok enjoy aja. Kenapa begitu? Kita bisa mempertanggungjawabkan ini dengan kebenaran. Kita mampu menjelaskan tentang perihal kebenaran kepada orang yang bertanya atau orang yang mau, supaya kita mampu mempertanggungjawabkan sikap atau prinsip kebenaran yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita gagal, nggak punya pengetahuan tentang firman, orang mampu akan sangat mudah membelokkan kita. Orang akan sangat mampu bahkan menyerang balik ke iman Kristen kita, dan kita bisa mengikut mereka. Kita bisa akan sepakat dengan apa yang mereka inginkan, padahal itu sudah tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, Yosua dalam pasal pertama ayatnya yang ke-8 memberikan suatu pernyataan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dia katakan begini dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Ayat ini berbunyi demikian: janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saya comot dulu bagian terakhir dari kalimat ayat ini, siapa yang mau perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung? Coba angkat tangan. Setiap kita pasti mau. Tapi ayat ini nggak dipenggal. Amin. Ayat ini, kalimat bagian akhir ini nggak berdiri sendiri. Nah, kadang orang Kristen tuh hanya mau ayat yang enak untuk dikenakan dalam hidupnya, sedangkan yang nggak enak itu biar bagian Om Gembala saja. Kami yang enak-enak. Nggak bisa begitu. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada kami-kami, enggak. Ayat ini berlaku bagi semua kita hari ini. Jadi persiapan yang berikut, kita harus punya penguasaan, belajar kebenaran, memiliki kemampuan memahami, menghidupi firman itu dari hari ke hari. Nah, saya mau katakan begini, saudara, perhatikan pernyataan Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa? Ini penekanannya di sini. Yosua mau katakan begini, di tanah Kanaan sana itu bukan tanah yang kosong. Di tanah Kanaan sana itu berdiam banyak suku. Di tanah Kanaan itu suku-suku yang berdiam di sana itu orang-orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka punya pemahaman, mereka punya budaya sendiri, mereka punya kebiasaan sendiri, punya tabiat sendiri. Kalau kamu nggak punya pemahaman tentang Taurat, habis. Bapak Ibu, bukankah dunia yang kita tempati hari ini, di luar sana itu tidak berdiam hanya orang Kristen? Amin. Dunia yang kita tempat ini berdiam segala budaya, segala kebiasaan, segala tabiat yang bisa besar kemungkinan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Alkitab atau yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita, bisa membuktikan percaya kita, kalau kita lemah dalam pengetahuan akan firman? Kalau kita lemah dalam hal ini, orang akan sangat mudah membelokkan kita. Orang akan sangat mudah mendoktrinisasi kita sehingga kita mengikuti jalan mereka. Nah, ini kan sayang. Maka dari itu Yosua katakan, janganlah engkau lupa perkatakan. Artinya Yosua mau ngomong begini, punyalah pengetahuan tentang Taurat yang benar, punyalah pengetahuan tentang Taurat yang murni, agar supaya ketika kalian masuk tanah Kanaan, kalian bisa bertindak hati-hati. Nah, sama halnya firman ini adalah batasan-batasan yang perlu kita pahami. Di dunia sana liar, di luar sana liar. Kalau kita nggak punya pengetahuan firman, ya kita bisa saja melenceng, langkah kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, karena kita nggak punya kemampuan memahami, mengerti pengetahuan tentang firman.
Jadi Bapak Ibu, persiapan ini penting. Membaca, merenungkan firman Tuhan, bertanya kalau ada yang nggak ngerti, bisa saudara bertanya, bisa saudara belajar. Jadi yang kedua, ini persiapan yang penting Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi persiapan-persiapan yang berikut. Misalnya kalau saya boleh tambahkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Apa bunyi ayat ini? Ayat ini bunyi begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya boleh simpulkan persiapan yang berikut sebelum kita mampu membuktikan bahwa kita benar-benar orang percaya. Kita harus punya kemampuan untuk memilih komunitas yang benar. Jangan salah pilih teman, jangan salah pilih komunitas. Salah pilih teman, salah pilih komunitas, hancurlah kita. Apalagi kita nggak punya pemahaman tentang firman yang benar, itu mudah hancur. Karena kebiasaan buruk itu mampu merusak kebiasaan baik. Ayat ini sudah sangat kita tahu, kita kenal betul. Jadi ini persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh setiap kita untuk kita mampu membuktikan bahwa aku benar-benar percaya, aku benar-benar pengikut Kristus. Yang berikut Bapak Ibu, ada masih banyak poin yang saya bisa kemukakan, tapi mengingat waktu, saya mau sampaikan begini, beberapa bukti Alkitab tentang orang-orang yang mampu membuktikan percaya mereka. Bapak Ibu, banyak contoh. Misalnya saya mulai dari Abraham, ketika dia dengar visi misi Tuhan, dia nggak kali bagi, tapi dia langsung bertindak. Ini satu hal yang luar biasa. Orang yang pertama yang mungkin bisa menjadi referensi kita untuk kita renungkan bagaimana kita mampu membuktikan percaya kita, contohi Abraham. Karena kalau kita bicara orang beriman, kita nggak bisa lepas dari iman Abraham. Abraham nggak kali bagi dan bertanya sama Tuhan, Tuhan nanti di dalam perjalanan apa yang harus aku temukan, apa yang akan terjadi. Nggak ada kali bagi seperti itu. Berbeda dengan banyak orang Kristen hari ini, sudah dinyatakan melalui firman, ini yang harus kita lakukan, kita masih tawar-menawar sama Tuhan. Bahkan kita seakan-akan mau atur Tuhan, supaya Tuhan yang mau menyesuaikan dengan konsep kita. Nah ini kan terbalik Bapak Ibu. Abraham membuktikan tentang keyakinannya, membuktikan tentang percayanya, bahwa dia benar-benar orang percaya. Dan dia mampu buktikan dengan banyak tindakan yang tidak masuk akal. Mulai pertama dia keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan kenyamanan hidup, meninggalkan zona indah, zona nyaman, zona aman. Dia tinggalkan semua itu, berjalan mengembara di padang belantara berpuluh-puluh tahun sambil menunggu janji Allah tentang keturunan. Sudah diberkati, Tuhan minta Ishak, berikan anak. Abraham nggak kali bagi. Abraham nggak bilang saya tunggu Tuhan, nggak ada. Segala tindakan Abraham itu terbukti. Jadi kalau kita mau katakan aku mau membuktikan imanku, percayaku, yuk kita belajar dari Abraham. Sama-sama kita belajar. Dalam mengembara bertahun-tahun, Abraham tidak didukung dengan fasilitas seperti kita hari ini. Abraham tidak ada Alkitab yang dipegang sebagai penuntun hidupnya, tidak ada. Satu-satunya yang dia punya adalah apa yang Tuhan sudah katakan, itu yang dia lakukan. Nah, kita sudah punya buku yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, sudah tahu baca, masih ngomong Tuhan kayaknya nih ayat nggak cocok Tuhan. Coba Tuhan lihat nih, ayat ini lebih kepada Om Prevlon kayaknya, nggak sama saya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, maka dari itu Alkitab nggak pernah keliru. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, di sana membuktikan sekalipun Abraham dicobai dengan begitu berat, termasuk mempersembahkan Ishak anaknya, ia tetap melakukan dengan segala ketaatan di hadapan Tuhan.
Abraham menunjukkan imannya melalui kesetiaan Abraham untuk melakukan segala hal yang bertolak belakang dengan iman dan logikanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mari kita masuk lebih dalam hari ini untuk menjadi orang yang mampu membuktikan percayanya di tengah-tengah dunia yang semerawut hari-hari ini. Bahkan di tengah-tengah kelompok orang di sekitar kita yang menghujat Allah, yang tidak mengenal kebenaran, kita mampu membuktikan percaya kita karena kita mengenal Allah yang hidup. Bapak Ibu, Musa, kalau kita belajar tentang Musa juga, ini bisa jadi contoh buat kita, pedoman hidup dalam hidup kita. Bagaimana Musa yang tadinya setelah dewasa dia ada di tengah-tengah kenyamanan hidup, tinggal di Mesir. Bapak Ibu, kita tahu cerita Musa. Apa yang terjadi? Musa pun mampu meninggalkan semua itu demi mau membuktikan bahwa Allah yang dia pilih itu tidak salah. Kalau saya jadi Musa untuk kembali lagi ke tengah-tengah bangsa Israel, saat itu saya masih mikir-mikir begini. Tapi Musa enggak. Dari sehari ke sehari Musa mulai berpikir dan merenungkan, mulai mempersoalkan tentang keberadaan Allah. Dan hari itu dia mengambil sikap, tinggalkan semua. Bapak Ibu, suatu bukti bahwa Musa mampu membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang bergantung kepada Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa hal yang saya sampaikan ini tidak mudah ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan mampukan. Karena Alkitab katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, konteks ayat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Konteks yang tepat itu tidak sama sekali terkait dengan kebutuhan keperluan kita. Tapi konteks yang tepat adalah bagaimana ketika kita mau melakukan firman, mau membuktikan iman kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu membuat kita mampu melakukan segala kehendak. Nah, berbanding balik dari Abraham dan Musa, kalau kita melihat beberapa orang dalam kebenaran firman Tuhan, misalnya bangsa Israel, itu suatu pembuktian yang terbalik dari Abraham dan Musa yang mampu membuktikan percaya mereka. Nah, orang Israel pada keseluruhan gagal membuktikan percaya mereka. Ketika mereka di padang gurun, mereka gagal. Semua yang keluar dari Mesir itu gagal. Dan jemaat Tuhan, mari kita renungkan hari ini, mampukah kita mau membuktikan bahwa kita benar-benar percaya? Jangan kita seperti Saul yang juga gagal membuktikan bahwa dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Saul gagal sehingga dia ditolak. Roh Allah mundur dari Saul, roh Allah keluar dari Saul, dan hidup Saul mulai liar, tidak terkendali, dan dijauhkan Tuhan. Kita jangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mari di penghujung tahun 2024 ini kita menjadi orang-orang yang mampu membuktikan bahwa kita benar-benar percaya, kita benar-benar pengikut Kristus yang sejati, kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini punya persoalan, punya pergumulan, punya tantangan, punya masalah. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ketika kita benar-benar mampu membuktikan bahwa kita benar-benar bergantung, percaya, maka saya katakan jalan keluar pertolongan dari Tuhan itu selalu ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mungkin membiarkan kita yang benar-benar bergantung harap kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan luaskan kita ada masuk dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dan Dia akan menuntun kita sampai kepada padang rumput, aliran air. Dia akan memberikan kita ketenangan, kedamaian. Karena Dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan ketenangan, kedamaian. Bukan kedamaian yang sifatnya semu, tapi kedamaian yang sifatnya sejati. Anapauso itu berbicara tentang ketenangan batin jiwa, seperti layaknya kita sudah menikmati ketenangan dan kedamaian di dalam kerajaan surga, sekalipun kita masih di dunia ini. Bapak Ibu,
Inilah bagian kita. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Buktikan melalui sikap hidup kita hari demi hari terhadap dunia, terhadap orang-orang dekat kita, terhadap siapapun, bahwa aku orang percaya, pengikut Kristus yang sejati. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.